Operasi penyelamatan dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi. Dimulai dengan penyusunan rencana, pergerakan ke lokasi dilakukan pada malam hari. Personil juga harus bekerja secara hati-hati ketika menuju ke lokasi lantaran medan yang terjal dan sulit. Mereka juga harus berpacu dengan waktu agar momentum penyelamatan sesuai dengan yang direncanakan. Luar biasa juga teman-teman TNI yang support kami pada saat perjalanan, melakukan tindakan, memberikan oksigen tambahan, membalut tangan yang luka, dan kita tiba dengan aman dan selamat. Ke depan Tentara Republik Indonesia lebih jaya dan jaya dan jaya. Setelah 2 hari pelaksanaan operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali Pos Tower 270 yang merupakan bagian dari objek vital nasional. Seluruh pekerja juga berhasil diselamatkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Presiden Prabowo tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Prabowo menyapa siswa sekolah rakyat di dalam kelas sambil meninjau fasilitas sekolah. Prabowo juga menonton pertunjukan musik khas Kalimantan yang disajikan para siswa. Ada 166 sekolah rakyat setara SD hingga SMA yang diresmikan kemarin di 34 provinsi secara serentak. Dan saya kagum. Masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi, sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos, kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa? Kita teringat, bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Pemirsa, dalam pidatonya saat peresmian 166 sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan lebih menghormati rakyat kecil seperti pemulung hingga tukang becak karena mencari nafkah yang halal dibanding koruptor yang mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat, tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, setelah kunjungan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden.
Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran Badan Otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN. IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK terus dalami dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, di mana KPK menyebut saat ini fokus pada kerugian negara. Juru bicara KPK mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus pada kerugian negara. KPK mengatakan periksa pihak lain termasuk penyedia jasa perjalanan haji. Selain itu, KPK mengaku masih lengkapi bukti termasuk menyelidiki kerugian negara akibat korupsi kuota haji. KPK akan periksa Yakut sebagai tersangka. Namun terkait penahanan Yakut, KPK belum berikan kepastian. Terkait dengan kerugian keuangan negara, di mana dari perkara ini dua tersangka itu yang sedang ditetapkan. Artinya dari KPK akan berpeluang gitu mengembangkan penyidikan kasus kuota haji? Ya, tentu setiap penyidikan perkara selalu punya peluang untuk kemudian dikembangkan. Namun kemudian kita fokuskan dulu, kita lengkapi dulu berkas penyidikannya untuk dua tersangka ini. Nah, ini kan pemeriksaan juga masih akan terus bergulir. Hari ini ada pemeriksaan dan mungkin besok juga masih akan ada lagi, termasuk nanti ketika di persidangan juga dimungkinkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di persidangan. Termasuk nanti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu juga tentu akan dianalisis baik oleh penyidik maupun oleh JPU. Polda Metro Jaya memberikan sinyal hijau untuk penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui mekanisme restoratif justice. Pemirsa, tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Heri Lubis, diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Polda Metro pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak, pelapor dan juga terlapor untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata.